0212111138. Saya dari kelas Ilmu Hukum 1A. Kali ini saya akan membahas tentang kejahatan genosida. Genosida atau genosid adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan atau membuat punah bangsa tersebut. Kata ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli ilmu Polandia, yaitu Raphael Letkim pada tahun 1944 dalam bukunya Access Rule in Occupied Europe yang diterbitkan di Amerika Serikat. Genosida merupakan satu dari 4 pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Pelanggaran HAM berat lainnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Menurut Statuta Roma dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh dan atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, maupun agama dengan cara membunuh anggota kelompok yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok tersebut, lalu menciptakan kehidupan kelompok tersebut untuk dimusnahkan, lalu memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok tersebut. Ada pula istilah lain, yaitu istilah genosida budaya yang berarti pembunuhan peradaban dengan melarang penggunaan bahasa dari suatu kelompok atau suku yang mengubah atau menghancurkan sejarahnya atau menghancurkan simbol-simbol dari negaranya. Itu adalah merupakan pengertian dari kejahatan genosida. Adapun contoh kejahatan genosida yang pertama, genosida Armenia, yaitu pembantaian massal era Perang Dunia Pertama dan deportasi hingga 1,5 juta orang Armenia oleh Turki Ottoman. Adalah masalah yang sangat sensitif baik di Armenia maupun di Turki. Etnis Armenia yang tinggal di Kesultanan Ottoman dikumpulkan, dideportasi dan dieksekusi oleh pemerintahnya. Selanjutnya yaitu Holocaust on Nazi Jerman. Setelah berkuasa pada tahun 1933, Partai Nazi Jerman menerapkan strategi penganiayaan, pembunuhan, dan genosida yang sangat terorganisir yang bertujuan untuk memurnikan Jerman yang secara etnis. Ini sebuah rencana yang disebut dengan Hitler, yaitu solusi akhir. 6 juta orang Yahudi dan 5 juta Slavia, Roma, disabilitas, saksi Yehova, homoseksual, dan pembangkang politik dan agama tewas selama Holocaust. Sepanjang malam 9-10 Desember 1938, kerusuhan di seluruh Jerman, Austria, dan bagian dari Cekoslovakia atau sekarang Cekoslovakia yang dikuasai Jerman menargetkan orang-orang Yahudi dan tempat-tempat bisnis dan ibadah mereka. Malam-malam ini dikenal sebagai Kristallnacht atau malam kaca pecah. Yang ketiga yaitu Khmer Merah Kamboja. Ketika kelompok Khmer Merah Kamboja mengambil alih pemerintahan Kamboja pada tahun 1975, mereka memulainya dengan kampanye yang bertema pendidikan ulang yang menargetkan para pengembang politik. Golongan ini termasuk dokter, guru, dan siswa yang dicurigai menerima pendidikan. Mereka dipilih untuk disiksa di penjara Tuol Sleng yang terkenal kejam. Dalam 4 tahun setelah mereka berkuasa, antara 1,7 dan 2 juta warga Kamboja tewas dalam killing fields atau ladang pembantaian Khmer Merah. Selanjutnya, contoh yang keempat adalah Rwanda. Genosida Rwanda adalah salah satu tragedi berdarah dalam sejarah manusia.
kecelakaan pesawat pada tahun 1994 yang menyebabkan kematian Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana, memicu kekerasan terorganisir terhadap suku Tutsi dan penduduk sipil Hutu moderat di seluruh negeri. Sekitar 800.000 orang Tutsi dan Hutu yang moderat dibantai dalam program genosida yang diorganisir selama 100 hari. Menjadikan genosida ini sebagai pembantaian tercepat dalam sejarah di dunia. Rwanda terdiri dari 3 kelompok etnis utama, yaitu Hutu, Tutsi, dan Twa. Hampir 85% dari populasi adalah Hutu, menjadikannya sebagai mayoritas Rwanda. Tutsi terdiri dari 14% populasi dan Tuat mencapai 1%. Kekuasaan kolonial Belgia percaya bahwa Tutsi lebih unggul dari Hutu dan Twa dan menempatkan Tutsi yang bertanggung jawab atas Rwanda. Namun, pada akhir pemerintahannya, kolonial Belgia mulai memberikan lebih banyak kekuatan kepada Hutu ketika Hutu memperoleh lebih banyak pengaruh. Mereka mulai mengusir Tutsi dan Rwanda dan segera menyingkirkannya. Selanjutnya contoh yang kelima adalah konflik Bosnia. Pada tahun 1991, di Yugoslavia mulai pecah akibat konflik etnis ketika Republik Bosnia dan Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1992. Wilayah itu menjadi medan pertempuran. Orang-orang Serbia mengincar warga sipil Bosnia dan Kroasia di daerah-daerah yang berada di bawah kendali mereka dalam kampanye pembersihan etnis. Perang di Bosnia merenggut nyawa sekitar 100.000 orang. Republik Federal Yugoslavia dibentuk pada akhir Perang Dunia Kedua. Terdiri dari Bosnia, Serbia, Montenegro, Kroasia, Slovenia, Makedonia. Banyak dari kelompok etnis tersebut membentuk populasi, termasuk Kristen, Ortodoks Serbia, Muslim Bosnia, Kroasia Katolik, dan etnis Albania Muslim. Sekianlah penjelasan tentang kejahatan genosida dan beserta contohnya menurut saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.